Informasi pembuka di Kompas Siang, Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, sekitar 85.000 penumpang domestik diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang yang berangkat dan kembali ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan meningkat mulai 24 Desember mendatang. Kepadatan penumpang sempat terjadi di area check-in domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Penerbangan domestik sekitar 80 hingga 85.000 penumpang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Angka tersebut dinilai masih normal dan belum mengalami peningkatan. Sementara itu, area kedatangan penumpang luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sekitar 2.841 penumpang diperkirakan akan tiba di Jakarta dari sejumlah negara sepanjang hari Rabu. Menurut Komandan Satgas COVID-19 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Letkol Agus Listiono, diprediksi sejak tanggal 24 Desember hingga 2 pekan ke depan, peningkatan akan terjadi di area kedatangan internasional. Melihatnya dari tren keberangkatan pun menaik, maka kita prediksikan tanggal 24 itu mengalami kenaikan. Jangan sampai penumpukan, antara lain tadi membuat aplikasi secara digital oleh PMI yang notabene sumber daya manusianya tidak sama. Yang kedua, banyak yang tidak mengerti tentang pengisian form. Yang berikutnya yaitu antisipasi yang PMI dan yang karantina hotel dan wisma sudah dipersiapkan beberapa wisma untuk karantina. Informasi terkini soal pantauan kondisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di sana. Eri, destinasi daerah mana saja yang paling banyak mengangkut penumpang hari ini? Ya, selamat siang, Raden dan juga saudara. Memang kalau kita melihat dari angka penumpang yang akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, khususnya adalah keberangkatan domestik, ini masih di angka yang normal jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi. Angka 80.000 hingga 85.000 ini masih dianggap normal dan diprediksi nantinya baru akan ada peningkatan sekitar 20% pada dimulai dari 24 Desember hingga usai dari libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan berbicara daerah mana saja sebenarnya yang masih menjadi favorit ataupun juga didominasi oleh masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya yang melakukan perjalanan melalui moda transportasi udara dari Bandara Soekarno-Hatta, ini ada 4 wilayah yang menjadi favorit ataupun juga destinasi yang mendominasi. Di antaranya adalah Medan, lalu kemudian Bali, Makassar, dan juga Surabaya. Ada beberapa skema yang kemudian telah dipersiapkan oleh Angkasa Pura II. Tadi kami sempat menghubungi senior manajer dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, yakni adalah Muhammad Holik Muardi. Dirinya menyampaikan ada setidaknya 2 skema yang telah dipersiapkan untuk menghindari kepadatan, baik itu untuk keberangkatan maupun juga nantinya kedatangan dari penumpang baik itu internasional maupun juga domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Airnav dan juga maskapai ini untuk mengatur jadwal penerbangan yang masuk maupun juga yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ini untuk menghindari kepadatan penumpang apabila jadwalnya ini bersebelahan ataupun jadwalnya masih berdekatan. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan membuka Terminal 2F ini untuk kedatangan luar negeri atau kedatangan internasional yang telah dimulai sejak tanggal 16 Desember yang lalu. Lalu kemudian untuk area domestik sendiri ini dilakukan dengan membuka Terminal 1A sejak tanggal 20 Desember untuk memecah kepadatan yang terjadi di Terminal 2. Sebenarnya kalau kita melihat di Terminal 3 sendiri ini masih dianggap normal karena kalau kita melihat ataupun juga membandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta selama libur Natal dan juga Tahun Baru, khususnya sebelum pandemi, ini bisa mencapai 170.000 penumpang. Radi. Eri, berbicara
kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam beberapa hari terakhir ini banyak informasi mengenai kontroversi aturan karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri. Mulai dari mahalnya harga hotel karantina maksud saya, antrean panjang hingga calo hotel karantina. Bagaimana kondisinya saat ini, Eri, di terminal kedatangan internasional? Apakah masih ditemukan antrean dan permasalahan yang dianggap memberatkan warga ini? Ya Radi, kalau kita bisa melihat pemandangan ataupun juga suasana yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya adalah di area kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di hari Rabu ini memang angkanya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hari Selasa kemarin. Biasanya kedatangan penumpang internasional ini bisa mencapai 4.000 hingga 5.000 penumpang, namun di hari Rabu ini diprediksi hanya sekitar 3.841 penumpang. Ini artinya sudah mulai lebih sedikit jika dibandingkan hari sebelumnya. Namun masih Bandara Soekarno-Hatta khususnya di Terminal 3 kedatangan internasional ini masih perlu mengantisipasi beberapa hal karena memang ada prediksi nantinya di tanggal 24 Desember hingga pertengahan Januari 2022 peningkatan penumpang yang kembali ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini diprediksi akan meningkat yakni sebesar 20%. Dan ada beberapa pula skema yang telah dipersiapkan, baik itu dengan penambahan armada kendaraan bagi para penumpang yang kembali ke Indonesia dari luar negeri untuk diantar ke beberapa lokasi. Kalau bagi WNI, skema yang telah dipersiapkan bagi pelajar ASN maupun juga bagi pekerja migran Indonesia, ini mereka akan ditempatkan di Wisma Pademangan, Rusun Pasar Rumput, Rusun Nagrek, Wisma Atlet Kemayoran, dan yang terakhir ini merupakan opsional tambahan yang tengah dipersiapkan, yakni adalah ditempatkan ataupun juga dilakukan isolasi di area Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu kemudian karantina di hotel ini juga dipersiapkan bagi para WNA maupun juga warga negara Indonesia yang tidak memiliki kebutuhan khusus untuk pergi ke luar negeri dan kembali ke Indonesia. Di antaranya adalah mereka yang melaksanakan liburan, maka mereka akan diperuntukkan untuk melaksanakan isolasi mandiri di hotel yang telah dipersiapkan, yakni di sebanyak 150 hotel yang direkomendasikan oleh gugus tugas COVID, yakni dengan prosedur fasilitas yang memadai untuk karantina. Di antaranya adalah dengan mendapatkan status Cleanliness, Healthy Safety, Environment Sustainable atau CHSE. Dan selain itu juga kalau kita lihat di lokasi ini memang cukup banyak petugas yang berjaga-jaga. Mereka cukup sigap untuk mengantarkan penumpang yang tiba dari luar negeri untuk diantarkan ke armada bus-bus yang telah dipersiapkan dan mendata mereka. Dan selain itu juga tadi kalau kami bisa mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Dansatgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, yakni adalah Letkol Agus Listiono, dirinya menyampaikan bahwa sejauh ini penumpang yang kembali ke Indonesia telah diarahkan untuk melakukan pengisian data melalui digital. Dan pengisian data melalui digital inilah yang dapat mempercepat ataupun juga memangkas waktu untuk para penumpang ini kembali ataupun juga para penumpang ini untuk segera ditujukan ke wisma ataupun juga ke hotel yang dibayar secara mandiri oleh mereka. Dan selain itu juga nantinya antisipasi lain diantaranya adalah tadi dengan membuka Terminal 2F yang saat ini juga sudah digunakan untuk kedatangan dari luar negeri. Hal itu dilakukan untuk memecah kepadatan yang nantinya sekiranya bisa terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta area kedatangan internasional. Radi. Ya, lebih baik kita jaga bersama. Jika memang harus diwajibkan karantina 10 hari, lebih baik diikuti, terlebih perjalanan dari luar negeri, mengingat juga Indonesia saat ini sudah ada kasus Omikron, sudah ada 5 kasus. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk tetap waspada terhadap COVID-19. Terima kasih, Eri Cesaria, melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.